Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja, semoga kerjaan kalian beres. Dan gue mau terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Apple Podcast, Spotify, dan Anchor. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah nge-share podcast gue, udah nge-like, udah komen, subscribe, dan lain-lain. Gue juga mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kalian mau support podcast gue ini, kalian bisa lewat donasi lewat Saweria yang gue kasih linknya di YouTube description di bawah. Dan untuk hari ini kita balik lagi ke podcast yang seperti biasa. Dan di hari ini tuh sebenarnya kayak tema yang sebenarnya tuh udah gue planning dari jauh banget. Sebenarnya ini tuh kayak temanya tuh bener-bener udah pengen gue omongin, tapi nggak tahu kenapa. Gue tuh kan suka lupa gitu ya. Jadi biasanya tuh gue tulis si tema yang gue bakal omongin selanjutnya, tapi kadang gue suka lupa gitu. Dan akhirnya ternyata kemarin tuh beberapa minggu atau beberapa hari lalu gitu ya, ternyata ada subscriber gue yang minta request tema ini, yang dimana ya akhirnya gue baru ingat gitu, ternyata oh iya ya waktu itu gue mau ngomongin ini tapi kok lupa gitu. Jadi di hari ini tuh topiknya tuh gue bakal ngomongin tentang buku, yang dimana buku itu sekarang itu kalian tahu lah ya, yang namanya membaca buku itu kan sekarang tuh udah jarang banget gitu ya, dan gue pengen ngebahas itu. Nah ini tuh kalau misalkan kita ngomongin yang namanya buku, siapa sih dari antara kalian semua yang masih baca buku sampai sekarang? Kita jangan ngomongin tentang buku yang lu harus baca. Maksudnya gini loh, buku-buku ya kayak misalkan lu sekarang lagi masih sekolah atau masih kuliah, ya kalau misalkan buku cetak gitu mah ya ngapain gue tanya gitu. Tapi maksud gue di sini itu adalah buku yang emang bener-bener lu cari sendiri. Misalkan lu pergi ke Gramedia, lu buka Tokped atau Bukalapak atau apapun itu, lu nyari buku yang bener-bener lu pengen baca supaya lu nambah ilmu karena emang lu bener-bener penasaran. Nah, seberapa banyak sih dari lu yang di zaman sekarang gitu masih buka buku gitu, buku yang bener-bener fisik? Dan gue nggak bakal ngomongin tentang buku yang buku yang jadi elektronik gitu kayak e-book gitu. Gue nggak bakal ngomongin tentang e-book, tapi tentang buku yang benar-benar fisik gitu. Nah itu yang bakal gue omongin di hari ini. Dan habis itu gue juga kayak di zaman sekarang itu banyak banget orang yang bilang kayak buku itu sekarang udah nggak relevan. Maksudnya nggak relevan itu kadang buku itu suka ada beberapa orang yang bikin asal bikin gitu. Dan habis itu juga buku tuh bikin orang tuh malas bacanya karena bertele-tele dan segala macam. Jadi mereka tuh banyak orang yang bilang kayak udahlah gue mending nonton di YouTube aja, misalkan kalau misalkan gue mau belajar, atau enggak gue dengerin podcast aja, atau enggak gue dengerin pokoknya selain gue ngebaca sendiri, selain gue gue beli bukunya terus gue baca, ya mending gue dengerin orang ngomong aja gitu. Dan abis itu ketika banyak orang yang punya mindset seperti itu, punya pemikiran seperti itu, dan akhirnya sekarang tuh minat membaca buku orang-orang tuh semakin berkurang gitu. Karena ya gimana ya, gue mau cerita dikit nih. Dulu tuh gue punya kayak satu perpustakaan gitu di dekat rumah gue, yang dimana itu tuh si perpustakaan itu tuh kerjaannya tuh meminjamkan buku ke banyak orang. Jadi si perpustakaan tuh isinya nggak cuman buku-buku kayak ilmu doang gitu, nggak, tapi buku-buku kayak ada novel, komik, dan lain-lain. Dan dulu waktu gue masih kelas 1 atau kelas 2 SD itu, zaman dulu ya, gue tuh sering ke situ sama orang tua gue. Dan orang tua gue justru mama gue yang sering minjem buku di situ. Dia minjem berapa hari terus terbalikin, berapa hari balikin gitu. Jadi intinya dia tuh ngebaca novel yang emang dia tuh suka dan dia baca
yang dia suka dan dia bawa pulang, habis itu dia baca, habis itu balikin gitu. Dan gue juga waktu zaman waktu gue masih kecil itu kan gue ada ikut ke sana kan. Waktu gue ikut ke sana pun gue ngeliat banyak banget buku di sana, bener-bener banyak banget buku yang bener-bener gue suka juga. Dan percaya atau nggak percaya, itu perpustakaan kecil banget, bener-bener kayak kecil banget. Kayak apa ya, mungkin kayak tiga, gue nggak tahu sih, mungkin 3 meter atau 2 meter sekian lah pokoknya si luas ruangannya. Tapi dulu itu bener-bener banyak banget orang yang datang ke sana. Entah kenapa gue suka banget pergi ke sana. Tapi sayangnya beberapa tahun kemudian, gue nggak tahu ya, mungkin 3 atau berapa ya, 5 atau sekian, aduh gue nggak tahu dah. beberapa tahun ke belakang gitu ya, mungkin ya anggaplah tahun 2012 2013an lah. Di tahun segitu tuh si perpustakaan itu tutup. Gila, kasian banget. Gue ngerasa kayak ada satu hal yang hilang gitu dari memori gue gitu. Dan sampai sekarang itu si buku yang mama gue pinjam tuh masih di situ gitu. Karena ketika dia mau balikin, ya perpustakaannya udah nggak ada gitu. Aduh gitu. Dan itu yang bikin kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast hari ini. Dan dari tadi yang gue udah jelasin gitu ya, dari mulai kenapa gue ngomongin topik tentang ini, terus gue ngomongin tentang kejadian dimana buku itu udah mulai jarang banget yang baca, sampai tadi yang gue ceritain itu adalah alasan kenapa gue pengen ngomongin tentang podcast ini. Nah, kita langsung aja masuk ke si inti dari podcast ini. Kalau misalnya kita ngomongin namanya si membaca buku gitu ya, buku itu lu nggak harus melulu tentang misalkan ya, lu membeli buku mengenai sains misalkan, atau nggak membeli buku mengenai finance atau apapun gitu yang berhubungan dengan ilmu dan segala macam. Nggak harus. Yang namanya buku itu lu bisa baca tentang apapun, entah itu entertainment kayak misalkan komik atau novel gitu ya, dan lu juga bisa cari tentang buku tentang art atau buku tentang skill, dan itu benar-benar banyak banget itu. Nah, yang namanya buku itu zaman dulu kan dipakai sama orang untuk mencari informasi, yang dimana lo itu bener-bener membutuhkan informasi dari orang lain. Dan itulah kenapa banyak banget orang bilang kayak membaca buku sama dengan menjadi orang sukses. Dan kenapa gue bisa bilang seperti itu ya, karena memang betul. Kenapa bisa membuat orang sukses, karena yang namanya baca buku itu kadang ada beberapa informasi yang tidak ditawarkan atau tidak diberikan oleh internet atau oleh YouTube atau podcast atau apapun gitu. Gini, zaman dulu kita kalau misalkan mau dapat informasi tentang misalkan tentang sejarah perang dunia misalkan, kita harus pergi ke si perpustakaan atau mungkin toko buku untuk membeli buku sejarah. Tapi zaman sekarang kita cuma nonton YouTube doang, semua udah diceritain, ya nggak? Lu nonton di YouTube, misalkan lu ngomongin tentang perang dunia kedua, misalkan lu tinggal cari di National Geographic, itu mereka udah nyediain secara, gue nggak tahu ya ini gratis atau bajakan, tapi di YouTube tuh udah ada, apalagi subtitle Indonesia gitu. Atau nggak lu pengen belajar tentang bahasa, lu pasti nyari buku zaman dulu, lu belajar dari buku satu. Tapi sekarang lu belajar dari internet pun bisa gitu. Tapi gini, terkadang ada beberapa informasi yang tidak diberikan oleh internet dibandingkan oleh informasi yang diberikan oleh buku. Gini, mungkin lu nggak sadar, tapi beberapa podcast yang gue bikin di podcast Depan Layar Podcast ini, ada beberapa podcast yang emang gue ambil sumbernya tuh dari buku. Kayak misalkan level up gue, yang dimana mungkin gue ngomongin mindset dan perspektif misalkan, atau gue ngomongin tentang blockchain, atau gue ngomongin tentang apapun lah itu, ngomongin tentang keuangan, kayak gue ngomongin tentang kayak kebanyakan itu gue ambil dari buku. Tapi mungkin lu nggak sadar, tapi apa yang gue sampaikan ke lu itu tidak semuanya gue sampaikan. Kenapa? Karena banyak banget ada beberapa hal yang emang gak gue sampaikan karena terlalu panjang. Dan gue punya ilmu itu tuh, apa yang gue sharing itu gue dapat dari buku gitu. Dan banyak banget hal di buku yang dimana gue tuh nggak bisa share ke kalian, karena kalau misalkan gue share semua yang pengen gue share dari buku gitu ya, jatuhnya jadi nggak nyambung.
jadi nggak nyambung banget. Kenapa nggak nyambung? Karena lu bener-bener harus membaca setiap kalimatnya supaya lu baru ngerti ini tuh tentang apa sih, si buku tuh tentang apa, informasi yang diberikannya tentang apa gitu. Dan sama seperti apa yang gue rasakan waktu zaman-zaman gue masih, gue lupa ya kelas berapa ya waktu itu, gue masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Gue tuh pengen belajar tentang Perang Dunia Kedua, dan di situ tuh gue nonton di YouTube dari awal sampai akhir, tapi gue ngerasa masih ada yang kurang. Ketika gue beli bukunya, itu bener-bener dijelasin detail banget sampai jam berapanya, misalkan kayak tanggal berapa, jam berapa, terus suasananya seperti apa, semua diceritain di buku. Sementara di internet mereka tidak ngajarin sama sekali. Padahal yang gue tonton itu si apa namanya si bukan cuplikan ya, tapi apa kayak jatuhnya kayak dokumenter. Si dokumenternya itu padahal udah hampir 3 jam lebih durasinya. Tapi selama 3 jam itu gue nggak dapet banyak hal. Ketika gue membaca buku, ternyata banyak hal yang gue bisa dapetin dari sana. Dan itu yang kebanyakan gue share ke kalian di podcast ini. Tapi tidak semuanya karena terlalu panjang gitu. Nah tapi mungkin lo berpikir kayak ada nggak sih kayak apa ya, kayak kekurangannya dari yang namanya buku. Nah, kekurangan yang dari yang namanya buku adalah buku itu kebanyakan susah banget dicarinya. Maksud susah dicari itu bukan karena nggak ada orang yang menulis tentang tema tersebut, tapi karena judulnya itu loh yang bikin kita tuh bingung. Gini, gue pernah nyari buku tentang, kalau misalkan kalian anak programming, mungkin kalian tahu tentang yang namanya programming Linux. Dan gue tuh bukan programming, maksudnya operating system. Tapi waktu itu tuh gue tuh nyari yang namanya buku tentang operating system Linux. Tapi ketika gue cari di Gramedia kok nggak ada ya. Dan ternyata judulnya tuh bener-bener susah banget. Judulnya tuh apalah waktu itu gue lupa banget. Pokoknya si judulnya tuh nggak sesuai dengan apa yang ada di kepala gue gitu. Dan itu yang susah, yang bikin susah dari mencari buku gitu. Tapi untuk urusan informasi, gue yakin buku itu benar-benar banyak banget isinya. Lu kalau misalkan yang namanya nonton video di YouTube, lu apa ya istilahnya, kayak lu pengen mastery atau apa sih bahasa Indonesia yang gue lupa. Lu ingin menguasai sebuah ilmu, lu tuh kalau misalkan di YouTube, lu tuh butuh minimal 3-5 video. Tapi kalau misalkan lewat buku, lu cuma butuh 1 pun, menurut gue itu udah cukup loh, menurut gue ya, gitu. Dan itu adalah dari yang namanya susahnya mencari buku. Dan habis itu gue udah cerita lagi, gue pernah yang namanya nyari buku gitu ya. Waktu itu gue pernah nyari buku yang namanya, aduh gue lupa apa, kayak pokoknya gue nyari buku tentang sains aja. Gue nyari buku tentang astronomi. Dan waktu itu tuh ketika gue ngeliat si bukunya, itu tebel banget, tebel tapi bagus gitu. Tebel tapi bagus, dan semuanya tuh bener-bener diceritain, semuanya tuh bener-bener dijelasin secara detail. Tapi apa yang bikin gue agak gak suka, harganya mahal. ya mungkin lo pikir kayak ya wajar lah, maksudnya pembuat buku harus dihargai dong. Ya memang betul, tapi di sisi lain gue bisa mempelajari isi buku itu dari internet. Mungkin gue cuma butuh 3-5 video untuk menguasai satu buku itu. Ngerti gak maksud gue? Gitu. Nah, itu positif dan negatif dari yang namanya buku dan internet. Tapi gini, gue punya pandangan sendiri mengenai yang namanya buku dan internet. Untuk sampai saat ini, gue masih memilih buku untuk mempelajari sesuatu yang emang bener-bener gue pengen menguasai sampai dalam banget gitu. Tapi gue menggunakan internet untuk mengetahui general knowledge atau pengetahuan umum lah istilahnya. Kayak misalkan kalau misalkan gue pakai internet nih ya, gue pakai internet tuh misalkan untuk nge-research tentang sejarah-sejarah yang memang gue tuh nggak butuh banget untuk mempelajari sampai dalam, tapi gue pengen tahu gitu. Misalkan gue mempelajari sejarah tentang krisis ekonomi Indonesia tahun 98 misalkan, gue nggak perlu banget tahu sampai mendetilnya siapa yang menciptakan kerusuhan tersebut atau apa, enggak. Pokoknya gue pengen tahu aja kenapa itu terjadi, kenapa bisa terjadi, penyelesaiannya seperti apa, dan solusinya seperti apa sampai si
kerusuhan itu berhenti. Nah, tapi kadang ada beberapa hal yang pengen gue pelajari sampai mendetil. Contohnya gue pengen mempelajari tentang ilmu keuangan dari siapa, misalkan dari Ciputra misalkan. Dan di situ tuh ya mau nggak mau gue harus membeli bukunya. Gue pengen tahu gimana caranya dia menguasai skill manajemen keuangannya gitu. Karena kalau misalkan gue cari di YouTube nggak bakal ada, antara nggak bakal ada atau nggak bakal lengkap gitu. Dan itu yang menurut gue pandangan gue terhadap buku dan YouTube atau nggak video gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita ngomongin yang namanya e-book atau buku elektronik? Gue sendiri pribadi gue nggak terlalu suka buku elektronik, bukan karena apa-apa, tapi sebenarnya isinya sama aja ya, isi informasinya sama dengan buku, tapi karena gue tidak terlalu suka ngelihat layar untuk jangka waktu yang sangat lama gitu. Karena yang namanya buku itu gue bisa beresin buku itu mungkin gue lupa ya, mungkin 1-2 bulan tuh baru beres gitu kalau misalkan gue. Dan ya gimana ya, maksudnya kalau misalkan lu bayangin deh, kalau misalkan gue tiap minggunya gue baca buku gitu ya, tapi pakai yang namanya layar HP atau nggak layar iPad misalkan atau layar komputer, itu wah gila sih, serius, kayak gue ngerasa nggak nyaman sih, gue ngerasa kayak capek aja sih matanya gitu. Ya mungkin lo pikir kayak apa bedanya sama yang namanya buku. Sebenarnya ada bedanya sih, karena ketika gue membaca buku itu bukan layar, itu tidak menampilkan cahaya gitu. Dan buku itu enaknya buku itu gue bisa apa ya, mungkin ini nggak terlalu penting sih, tapi menurut gue ya, setelah gue membaca buku itu tuh bisa gue pajang, tau gak sih, gue bisa ditaruh di lemari gue, bukan lemari maksudnya apa, kayak ya lemari buku lah istilahnya, kayak di lemari buku gua, dan itu tuh bisa dipajang, dan ketika suatu saat nanti gue butuh ilmu dari buku itu, biasanya gue ambil lagi si bukunya, gue ambil bukunya terus gue langsung cari si poin penting di mana gue tuh poin penting di mana gue tuh pengen mencari ilmu yang emang bener-bener gue pengen pelajari lagi gitu, karena mungkin gue udah lupa kayak, atau nggak lupa juga sih, maksudnya kayak gue agak salah gitu menginterpretasikan si ilmunya. Jadi gue ambil lagi si bukunya, gue lihat lagi yang pengen gue pelajari, terus gue simpen. Dan itu enaknya namanya buku ketimbang yang namanya ebook menurut gue ya. Sorry ya, tapi gue agak nggak suka ebook. Kenapa? Karena one day kalau misalkan lu download atau nggak, jangan download, misalkan ada aplikasi ebook gitu ya, dan si aplikasinya itu misalkan tutup atau gimana gitu, itu tuh agak susah lagi kalau misalkan lu mau nyari buku yang lu pernah baca sebelumnya gitu. Dan itu yang agak gue nggak suka dari yang namanya ebook. Tapi kembali lagi, itu adalah personal preference buat semua orang gitu, entah lu menyukai ebook atau bukan. Menurut gue buku itu memberikan banyak sekali informasi detail yang tidak diberikan sama yang namanya video atau podcast. Oh, tapi beda lagi kalau misalkan podcast yang lu tau gak sih, kayak ebook tapi bukan ebook ya, tapi buku yang dibacain, tau gak sih? Gue belum pernah coba sih, tapi mungkin one day gue bakal coba. Dan kalau misalkan lu pernah coba, lu coba share di komen deh. Gue nggak tahu gue pernah coba itu. Tapi gitu, inti dari pandangan gue terhadap ebook dan buku dan internet seperti itu. Nah, itu dari tadi itu yang gue udah jelasin adalah inti dari podcast ini. Dan menurut gue yang namanya e-book, yang namanya buku konvensional seperti biasa, atau mungkin YouTube atau internet yang meng-share tentang ilmu, semua ada plus minusnya. Itu tergantung dari bagaimana lu menggunakannya dan dan apa kegunaan atau kepentingan lu mencari ilmu tersebut. Dan yang kedua, basic membaca itu, menurut gua yang namanya basic membaca itu kan selalu dari buku gitu. Mau gimana pun yang namanya membaca lewat e-book, semua tuh harus dimulai dari buku. Itulah kenapa gua lebih suka buku ketimbang e-book, atau gua nonton di YouTube gitu, gua lebih suka buku karena ya semua basicnya tuh ada di situ. Dan gua lebih suka dari basic ketimbang ya lewat dari e-book dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir, ini menurut gue ya, yang namanya mencari ilmu itu zaman sekarang tuh udah banyak banget kan. Menurut gue di zaman sekarang itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Semua itu ada plus minusnya. Ada personal preference yang bisa lo sesuaikan dengan diri lo sendiri. Dan menurut gue yang namanya mencari
apa ya, yang namanya mencari ilmu itu bukan bukan berarti kayak zaman sekarang orang-orang itu jarang membaca buku, eh, menjadikan mereka orang yang malas. Enggak, menurut gue bukan gitu. Tapi gini loh, kadang membaca buku itu ada satu dua hal yang bisa memberikan lu sebuah skill yang sebenarnya itu tuh nggak terlalu terlihat banget. Contohnya kayak misalnya membaca dari awal yang namanya caption di Instagram. Lu tau gak sih banyak orang yang apa ya, yang kalau misalkan ada post gitu ya di internet dan dia tuh nggak ngebaca si captionnya terus langsung komen gitu, tau gak sih? Jadi itulah yang menurut gua ada efeknya dari kalau misalkan lo membaca buku dan enggak. Sorry ya kalau misalkan gue salah, correct me if I'm wrong, tapi itu yang gue, hipotesa gue tuh seperti itu gitu. Kalau misalkan lo orang yang sering baca buku, gue yakin lo pasti ngebaca caption. Jadi itulah, mungkin sekarang ada banyak banget orang-orang bilang kayak Indonesia darurat membaca. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang-orang itu malas membaca ya, karena budaya membaca kita, kayak misalkan membaca buku itu udah mulai berkurang banget gitu. Dan apa ya, dan terakhir dan itu benar-benar terakhir gitu ya, gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin lu bisa kasih saran ke gue, atau kasih, bukan saran, maksudnya kasih opini lu ke gue. Tapi entah kenapa di negara kita yang tercinta ini, gue lebih sering menemukan orang tuh lebih semangat membaca sebuah cerita entertainment yang mungkin kayak drama gitu, ketimbang membaca sebuah ilmu gitu. Dan entah kenapa kayak itu ada apa ya, kayak ada perbedaan yang benar-benar mendasar gitu, tau gak sih? Kayak gue nggak ngerti aja kenapa banyak orang banget yang lebih suka membaca kayak drama, kayak misalkan di Instagram drama si artis ini sama artis itu, dan dia tuh bener-bener rajin ngebaca dari awal dari akhir. Tapi entah kenapa kalau misalkan ada uh, post Instagram tentang apa ya, tentang misalkan tentang peraturan pemerintah yang baru, dia tuh nggak mau baca dari awal sampai akhir gitu. Dan itu menurut gue ada perbedaan, mungkin ada faktor dari antara lu suka membaca sesuatu yang berbau ilmu atau enggak gitu. Mungkin dari situ juga, gue nggak tahu sih. Mungkin lu bisa kasih kritik ke gue kalau misalkan gue salah gitu. Jadi gitu aja podcast gue hari ini. Mungkin ini singkat banget sih podcastnya ya. Gue cuma ngomongin tentang kenapa apa ya, yang namanya baca buku itu udah lumayan ditinggalkan sama orang. Ini cuma keresahan gue aja, kenapa banyak banget orang yang mulai meninggalkan buku, atau ya at least ebook lah. Mulai banyak orang yang meninggalkan buku gitu ya, dan lebih mementingkan sesuatu yang berbau entertainment zaman sekarang gitu. Gitu aja dari gue hari ini, dari podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.